Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Diawati Utami, guru SDN Wonorejo 1, 312 Surabaya, Jawa Timur. Saya akan melaksanakan aksi nyata platform Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak Ibu guru hebat, pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mulai modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul ini terdapat 3 materi. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, apa peran saya sebagai guru. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya. Nah, untuk mampu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, maka kita akan telisik satu persatu dari 3 materi tersebut. Materi yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting bagi kita sebagai pendidik untuk mengenal diri agar berdaya dalam menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Dengan menjadi guru, kita perlu terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Seorang pendidik sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan melalui murid-muridnya. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru hendaknya hadir secara utuh, karena setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid harus bertujuan. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan agar dapat memajukan tumbuhnya budi pekerti. Selanjutnya kita masuk ke modul kedua, mendidik dan mengajar. Pada modul ini ada 3 materi, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Maka pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Berdasarkan hal tersebut, maka tugas pendidik yaitu memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid, mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, membangun intelektual murid, serta mengembangkan kecakapan sosial emosional. Kilas pendidikan yang pernah terjadi di negara kita, salah satunya sistem pendidikan perintah dan sanksi. Hal ini merupakan metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang tanpa sadar masuk ke dalam warisan cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Misalnya, masih ditemukan kasus kekerasan pada murid di sekolah. Murid mendapat hukuman atau sanksi ketika mereka belum atau tidak mengerjakan perintah dari guru. Selain itu, ada pula sistem pendidikan
penilaian atau penghargaan yang terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Hal ini menyebabkan perkembangan kecakapan sosial emosional siswa mulai terabaikan. Sebagai perlawanan terhadap sistem yang diskriminatif ini, Ki Hajar Dewantara menggagas sistem Among yang dikenal dengan slogannya Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Ia harus memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya. Ing madya mangun karso artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Tutwuri handayani artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-muridnya orang-orang yang mandiri, orang-orang yang merdeka, yang bertumbuh kembang secara maksimal. Inilah esensi dari Merdeka Belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kebudayaan bersumber dari budi pekerti yang berupa olah cipta atau pikiran, olah rasa atau perasaan, olah karsa atau kemauan, serta olahraga atau jasmaniah. Keempat poin di atas adalah bentuk pendidikan yang utuh yang dapat menuntun bagaimana murid bertumbuh kembang secara baik serta menjadikannya manusia yang merdeka yang tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya kita masuk ke modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam modul ini ada dua materi, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid berhubungan dengan kodrat keadaan, baik alam maupun zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Maka, pembelajaran yang diterima murid sebaiknya mampu membantu mendekatkannya dengan konteks atau kodrat alamnya. Misalnya, sekolah yang berada di lingkungan pantai dapat mengkontekstualkan proses pendidikannya sesuai dengan lingkungan pantai tempat murid tinggal, seperti menanam pohon bakau untuk mencegah abrasi pantai. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Irama pendidikan bergerak dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan setelah masa kemerdekaan tentu juga berbeda dengan pendidikan pada abad ke-21. Maka, kita sebagai pendidik beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai fasilitator sangat dibutuhkan murid karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan kodratnya. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan pembelajaran harus selalu berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan pembelajaran bisa didapat dari banyak sumber luar. Konsentris artinya pengembangan pembelajaran harus selalu tetap berlandaskan pada kepribadian kita sendiri. Selanjutnya kita masuk ke modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul ini ada dua materi, yaitu menumbuhkan budi pekerti serta teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa. Kita sebagai pendidik ikut berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam teori konvergensi, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisannya samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka, tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu agar dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Selanjutnya kita masuk ke modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini ada dua materi, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia serta menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid.
Pada materi mengantarkan murid selamat dan bahagia, ada 3 poin penting yang dipelajari, yakni selamat dan bahagia, sistem Among, dan merdeka belajar abad 21. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Hal ini dapat diwujudkan melalui sistem Among, yakni Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid agar dapat menghadapi tantangan ke depan. Kompetensi tersebut diantaranya berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Selanjutnya, materi kedua pada modul kelima yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Dalam materi ini, ada 2 poin penting yang kita pelajari, yakni membimbing murid, memperbaiki bangsa, serta peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketika guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, maka bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikir, melainkan ia juga secara tidak langsung berperan dalam memperbaiki bangsa. Maka dari itu, kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi murid. Demikianlah pemaparan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.